Mari bernyanyi. Mari onani. Mari bicara. Mari onani. Mari bernyanyi. Mari onani. Mari bicara. Mari onani. Mari bernyanyi. Bicara apa saja, katakanlah. Nyanyikan apa saja, nyanyikanlah. Katakan apa saja, nyanyikanlah. Nyanyikanlah. Jangan dengan caramu sendiri. Harus di posisi ini ya. Ini hanya pemantik aja. Dan seni rupa sekarang sudah sangat tak terkendali. Nah, artinya pencapaian yang sudah sangat kaya dengan ide-ide baruan. Itu yang coba kita mau kita gelontorin di depan. Artinya kebaruan itu apa hanya di sisi karya atau juga sebenarnya pikiran-pikiran kita yang lebih bisa merespon lebih banyak gitu. Asik aja sih, nggak ada apa-apa ya. Maksudnya aku kadang-kadang aneh ya lihat itu beton batu itu kira-kira nanti dipahat jadi sesuatu yang menarik gitu. Dan kalian di posisi itu ya? lihat kerawangan dari strobomnya Mas Toro gitu kan. Dari pembicaraan di Facebook, sosial media, saya menemukan juga kesepedapatan gitu, bahwa isme itu kayak semacam perjalanan atau proses waktu, sementara kreativitas sebagai keberanian. Itu yang mungkin sebagai ini saya juga untuk bisa lebih mencari membaca langkah-langkah kita ke depan. Itu yang mungkin sebagai ini aja awal, mungkin bisa teman-teman lagi buat mencari Jangan diam, nyatakan. Jangan diam, apalagi. Cuman menurut aku Mas Igor bisa ketemu apa? Isme itu semacam isme itu adalah perjalanan dan kreativitas adalah perjalanan. Itu ungkapan apa? Kegelisahan pikiran kayak gitu kan karena dari kegelisahan, karena dari kerja ketemu itu. Nah, ini tapi kan yang ngerti cuma Mas Gogor kayak gitu. Ya, yang merasakan. Yang rasakan. Iya. Kayak jiwa ketoknya Sujoyono. Kita boleh kenal tapi yang paling tahu jiwa ketok tetap Sujoyono. Ada empiris juga sih sebenarnya di setiap apa yang mereka istilahnya, kita juga mungkin Mas Eko juga nanti ada satu itu kan pengalaman yang sangat empirik kan. Jiwa ketok pun seperti kredo yang muncul karena sikap perlawanan terhadap Moi Indi kan. Jadi ada unsur perlawanan terhadap menangkap
visual keindahan, sehingga mana jiwanya gitu kan, seperti ekspresinya, tensi di karyanya gitu, bahasa-bahasa yang mau disampaikan sama Soejoyono. Mari bicara. Nah, Mari. ada yang saya juga melihat bahwa ada ekstabilisasi dalam seni rupa, konstelasi seni rupa saat ini. Beberapa seniman yang memang sudah cukup mempunyai ruang yang di percaturan nasional maupun internasional gitu. Bahkan ada catatan 15 seniman kita hari ini tercatat sebagai apa ya, termasuk kategori karya cukup dihargai tinggi gitu di ruang luar negara kita. Artinya itu di bawahnya banyak gitu, tapi yang memang paling top Cina dan Amerika gitu. Setelah itu ada beberapa. Pertanyaannya kenapa Cina, kenapa Amerika? Itu kan pertanyaan kalau untuk saya, Mas. Ya. Untuk saya bahwa 15 seniman kita itu termasuk punya harga yang paling tinggi di dunia. Di bawahnya Amerika, di bawahnya Cina. Kenapa selalu seperti itu? Bicara. Jadi kan berarti mereka punya standar yang mereka ruangkan, yang mereka publish standar itu, dan kita ikut, kita mengiyakan, kan itu. Kalau saya masih seperti itu kan, ya, karena kalau kita bicara kerja, apa bedanya mereka? Katakan apa saja. Kerjanya sama. Saya setuju. Terus karena memang sosial politik dan ekonomi, saya pikir itu juga ada pengaruh. Karena memang beberapa kecenderungan untuk menguasai budaya itu strategi beberapa superpower gitu. Itu pun menampilkan beberapa tokoh kolektor, beberapa tokoh agen-agen seni yang akhirnya mengangkat juga posisi-posisi seniman yang mereka anggap bisa menjadi satu bargaining kebudayaan. Tapi terlepas dari memang kebutuhan ekonomi atau percaturan ekonomi di seni rupa khususnya gitu. Tapi negara mereka juga mendukung kali ya, Mas? Iya betul. Gerakan budaya. Betul. Kayak kita lihat aja di luar, kayak terutama Cina deh yang terkenal. Mereka kalau kita bandingin dengan Ghana tuh kayak misalnya di Indonesia itu rumah susunya Indonesia gitu loh, kayak gitu, menyedihkan sekali. Jadi karena di sana tuh benar-benar mereka itu difasilitasi, jadi otomatis mereka mau budaya Jangan diam. dan ya kita sendiri tahu kan Rusia pun hancur dengan masuk kebudayaan kan, jadi itu bisa hancur di situ gitu. Jadi ya Indonesia mungkin negaranya untuk kebudayaan yang kurang mendukung ya. Kalau kayak gitu kan jelas mereka bisa besar kan campur tangan pemerintah. Iya Ya, pastinya. Itu kan jelas. Kalau kerja kan sama, Mas. Ya, tapi terlepas dari itu, Mas. Kerja dalam konteks apa? Penciptaan. Kalau kerja dalam konteks penciptaan apa bedanya? Coba tunjukkan sama saya, misalkan penciptaan apa beda mereka dengan kita? Kalau itu dianggap beda atau mereka di depan kita lah, kira-kira gitu. Ya tapi daya pikir juga mempengaruhi loh, Mas. Iya. Dengan sendirinya loh. Daya pikir pasti mempengaruhi. Sekarang kalau kayak misalnya seniman kita yang masih nyinyir itu iyalah. persona, Siapa sih? mau bicara? Siapa sih itu? Enggak. Itu nyinggung siapa sih? Darimu. Kalau soal nyinyir mereka juga pasti ada nyinyir itu ada. Masa kita mau ikut nyinyir? Artinya gini. Tapi di Cina juga pada nyinyir, cuma kita nggak tahu bahasanya Iya. aja. Itu justru sebenarnya aku tertarik dengan hal-hal seperti itu karena memang kita harus melihat satu posisi positif terhadap kritik. Aduh, kok serius banget. Enggak, artinya Aku malah justru enggak saya lihat kenapa saya awal ngomongin masalah
pertanyaan yang notabene ini saya identifikasi abstrak, dan ada orang yang tiba-tiba posisi yang cukup pengaruh mengatakan apa yang mau dibicarakan lagi dengan abstrak. Itu saya mau lihat posisi ini. Jadi kita mau lihat bahwa kritik itu ada di posisi positif. Kalau kita memang melihat ini sebagai sesuatu yang memacu kita untuk melompat gitu, ada lompatan, dan itu di depan kita gitu loh. Tapi mungkin melihatnya dari sisi mana dulu nih Mas Bogor yang abstrak tidak perlu dibicarakan. Itu kan banyak sisi-sisinya kan gitu. Karena dalam sisi seni rupa sendiri aslinya abstrak itu pencapaian di akhir, iya kan? Dan emang nggak perlu dibicarakan lagi gitu kan. Yeah. Nah kalau kita melihatnya dari sisi itu, tapi kalau dari sisi yang Mas Bogor aku nggak ngerti nih. Mentang-mentang pelukis abstrak pencapaian di akhir. Anu banget ya. Mentang-mentang pelukis abstrak pencapaian di akhir. Protes aku. Enggak. Saya ngelihat perkembangan Nggak gitu Mas terakhir. Eko, nggak gitu maksudnya penjabarannya. Panjang dan sabar Mas, slow. Terakhir Malam ini sampai dibantai ya. Oh, jangan gue dibantai juga Mas. Artinya kalau ada pencapaian terakhir semua perlu masuk abstrak. Enggak Mas. Dan sebagai pencapaian terakhir itu secara periodisasi. Iya. Ya, itu betul. Kemunculannya itu tuh dari zaman Van Eyck menciptakan kaki akhirnya muncul dia di situ Rembrandt, dan bergerak lagi muncul Leonardo da Vinci dan sebagainya. Bahkan Van Gogh sendiri sudah model zamannya. Dia tuh dengan keberaniannya mengeluarkan satu gaya baru. Iya. Gaya baru yang dia sendiri secara naluriah dia juga pengen karyanya laku, sampai dia pun laku 42 dan itu bahasa basi gitu kan. Tapi apakah Van Gogh ini akan terangkat ketika tidak ada surat-surat yang dipublikasikan oleh Theo? Enggak. Di sini yang saya katakan peran dari vers, peran dari jurnalistik, dan peran dari publisher yang mengangkat hal ini. Nah inilah yang akibatnya seperti Rothko tadi juga itu banyak permainan dari menggoreng lewat jurnalistik. Awalnya seperti itu. Jadi yang mesti dijelaskan itu. Kemudian muncul masa-masa ekspresionisnya Van Gogh, dan pada saat itu berkembang juga kepada fauvisme. Kebosanan dia membuat satu lukisan di dalam ruangan, akhirnya melihat langsung dengan gaya-gaya yang impresif, yang cepat, sudah menjadi satu karya seni. Dan pada saat itu juga berkembang lagi dengan munculnya sketsa. Ketika dia membuat sketsa dianggap sudah layak estetikanya, dianggap tidak selesai sebagai karya, muncul sketsa. Jadi jangan pada awalnya sendiri Piet Mondrian itu menggambarkan pohon-pohon yang akhirnya menjadi semacam stilisasi maupun simplifikasi, penyederhanaan menjadi kotak-kotak. Berbeda dari yang dilakukan oleh Willem de Kooning. Dia sebagai tokoh abstrak ekspresionisme, bukan Rothko, tapi lebih kepada Willem de Kooning. Nah ini kan mesti dijelaskan bahwa abstrak itu sendiri adalah ada satu imajinasi di dalam seni sendiri diterjemahkan ke dalam non bentuk, non figuratif. Jadi kalau di situ masih ada bentuk, itu belum abstrak. Tapi juga banyak juga di sini yang mengatakan bahwa gerakan ini gerakan abstrak, bukan. Abstrak itu bukan pada proses ekspresionisme, tapi pada hasilnya bahwa di situ tidak muncul lagi bentuk alam. Itu baru disebut abstrak. Nah, ketika tadi bicara abstrak, kalau secara periodisasi memang itu juga seperti dalam musik. Dari mulai zaman Elvis Presley, zaman Tillman Brothers, berkembang ke The Beatles, Rolling Stone, kemudian ada hard rocknya di Purple, Led Zeppelin dan kawan-kawan, kemudian heavy metal, ada yang sampai thrash metal, bahkan sampai yang tidak kedengaran lagi seperti Obituary, tidak ada kata-katanya. Tapi bukan berarti seluruh kesenian itu seperti itu. Tetap saja yang namanya gaya-gaya rock and roll masih tetap berjalan sampai sekarang. Sama juga di dalam kesenian realisme dan sebagainya masih tetap berjalan beriringan. Yang dulu terjadi art and civilization, bergeraknya antara kesenian atau seni rupa dengan tingkat peradaban, sekarang udah berbau.
kalau dulu belum mau ngomong gaya-gaya Romawi, gaya Yunani, karya seni rupanya itu bangunannya juga seperti itu. Tapi kalau di Jakarta nggak bisa diukur, tipe apa, udah amburadul gitu. Sehingga ketika pembicaraan tadi sudah semrawutnya dunia seni rupa Indonesia, disinilah dibentuk yang namanya kurator. Istilah kurator ini sebenarnya 20 tahun terakhir ini, sebelumnya tidak ada, lebih kepada kritikus seni semacam ya Sanento Yuliman, Agus Dermawante, itu dulu kritikus seni. Nah, di sini peran kurator itu adalah bridge, sebagai jembatan yang menjembatani pemikiran dari sang kreator kepada kolektor. Jadi ketika menjembatani ini yang tadi sampai maupun Amerika, ini peran kurator ini. Ketika ini kondisi ini sebagai mediator tidak bekerja, tidak kemana-mana karya kita. Berarti kan peran cangkemane kan? Ya, jadi Peran ada cangkemane. jadi yang stakeholder di sini yang mesti dibangun. Nah sekarang sendiri kita temui kurator di Indonesia, saya katakan masih banyak yang diragukan. Apalagi terakhir kurator mau bikin asosiasi itu kacau. Mau suaranya cuma sama. Dulu perdebatan Ahmad Sadali dengan Kusnadi nggak selesai. Sudarmaji dengan Hadi nggak selesai. Dan memang harus beda. Kalau dulu Agus Dermawan dengan yang karya yang perfect, tapi Sanento Yuliman tidak. Jadi jangan buru-buru dicap ini karya ini masih jelek, jangan. Itu masih emang harus seperti itu. Nah ini kurator mau bikin asosiasi. Ini maaf ya, bukan karena saya ditolak di Galnas ya. Bukan karena saya ditolak di Galnas ya. Baca nggak kurator yang tulis kita? Apa? Tahu nggak contoh lukisan di balik kelambunya Sujoyono? Di situ berbicara nggak tentang Indonesianya balik kelambu? Dia ingin menjelaskan bahwa karya seni rupa bisa jadi tidak menjelaskan bahwa Jakarta Monas, bukan. Di situ kan dijelaskan. Kedua, tahu nggak lukisan air mancarnya Sri Hadi Sudarsono yang dicontohkan Citra di situ? Tahun berapa itu? Tahun 73. Apa yang dilukiskan? Itu tekniknya jelek banget. Hanya emosi, ditulisin di situ gedung-gedung tulisan Toyota, Mitsubishi dan sebagainya. Karena pada saat itu Ali Sadikin sedang mengundang investor Jepang ke Jakarta. Tapi Sri Hadi membuat lukisan seperti itu, Ali Sadikin marah. Ditulis di lukisannya itu, tolong lukisan ini diturunkan. Ada 2 tanda tangan di situ. Saya yakin dari peserta, dia perujak yang ikut sekarang belum tahu itu. Bahkan kuratornya yang tahu itu. Kuratornya menyatakan itu dalam rapat. Iya. Jadi persis seperti apa yang disampaikan Mas. Iya. Itu tahun 73 dan karena saya juga hadir waktu dia bicara di Salihara. Saya foto bareng dengan Sri Hadi pada saat itu memahami. Ketika saya membuat Jakarta dengan simbolisasi glamor cewek yang terbang, tidak harus ada Monas di situ. Kalau sekarang menggambarkan misalnya kondisi Jakarta yang ansih terlihat, ondel-ondel di jalanan, itu sih kuno. Orang semua pada lihat. Kalau bicara soal orang pakai silver itu sih kuno. Tapi Novani menarik ini. Dia lihat sisi lain ojek sepeda pada sisi Jakarta. Gak dipilih juga itu. Apa? Gak dipilih. Seni itu gak dipilih juga. Itu banget tadi itu aja masih bicara Jakarta. Jadi ada yang disampaikan secara ansih memang Jakarta, ada yang dibalik itu. Kenapa ada buku Muammar apa? Yang bicara undercover Jakarta. Seharusnya justru di sini kemampuan seorang peseni, seorang pelukis melihat Jakarta tidak ansih di dalam permukaan secara formalis. Jadi ketika tadi bicara misalnya abstrak yang tidak berhenti, ketika di dalam kronologis bicara periodisasi. Coba dengerin musik Dream Theater. Lu mau dengerin musik Genesis ada di situ, di Purple ada di situ, itu dirangkum. Ya, kalau bicara soal Dream Theater, ini seperti hanya abstrak yang bisa dibicarain lagi. Ini sebagai rangkuman dari aliran musik. Ya memang saya nangkepnya sebagai tendensi sih awalnya. Awalnya sebagai tendensi bahwa pertimbangan kontemporer sebagai elit gitu loh. Pemikiran kontemporer sebagai bagian pilihan elit dalam masa kekinian gitu. Pembacaan peradaban yang seni rupa yang kekinian lebih ke arah sana. Abstrak apa lagi yang mau dibicarain, udah selesai gitu loh. Jadi
saya hanya melihat secara kritis bahwa memang harus dibicarakan, tapi ini akan tetap saya lakukan gitu. Maksudnya proses ini akan tetap tak lakukan gitu. Tapi kalau ngomong kan harus dibicarakan semuanya kan nggak usah dibicarakan. Nah, itu istilahnya. Iya. Sisi saya Karena Nangkapnya gini, karena pada dasarnya pada stratanya di abstrak ini udah meningkat paling tinggi, ya udah itu merupakan rangkuman dari seluruh perjalanan Itu tadi. berjalan ya. ya, saya lihat ada tendensi bahwa abstrak itu di periodisasi yang sudah tidak sekarang gitu loh. Dari sisi yang saya tangkap bahwa ada beberapa orientasi kontemporer yang masih harus digaungkan. Sementara di ranah pasar seni rupa global lagi hangat nih abstrak juga gitu. Identifikasi abstrak sebenarnya lagi hangat gitu. Cuman ini menjadi satu dialog aja sih, sebenarnya lebih kepada tantangan setiap hal yang memang menjadi satu nilai kritis terhadap sesuatu dan itu disampaikan di depan kita harus punya satu sikap gitu, melihat ini sebagai justru kekuatan gitu, Mas. Maksudnya apa ini yang mesti kita lakukan dan itu yang jadi tantangan justru. Jadi asal jangan tren yang dilakukan oleh kolektor menjadi tolok ukur dalam mengoleksi karya. Ya, saya nggak di sisi maka jangan nggak di sampai sisi itu, tapi di sisi saya. Di sisi saya lebih disinilah peran kurator yang mendudukan persoalan sebenarnya. Jangan sampai kayak macam Ciputra yang mengoleksi karya-karya Indra Gunawan seolah-olah itulah yang ini. Seperti sekarang yang terjadi, saya kemarin juga menurunkan berita tentang EZ Alim menulis tentang ini ya. Apa? Ada jadi apa? Ya tentang buku karena dia banyak karya yang dikoleksi dia. Amrus Natasha dia mengeluarkan buku. Yang setahu saya EZ Alim adalah kolektor terbanyak karya dia. Jadi ada niat baik ini sebagai apresiasi mengangkat kekuatan karya Amrus, tapi di sisi lain ada niat dia menjual lagi karya yang koleksi dia. Jangan sampai nanti karya-karya yang terbanyak di koleksi OHD ini menjadi tolong ukur bahwa karya terbaik itu jangan. Inilah peran kurator di sini menentukan sebenarnya. Bahkan kalau bisa mengarahkan pada kolektor bahwa karya yang terbagus untuk dikoleksi adalah seperti ini peran kurator. Contoh soal dari segi abstrak. Waktu bagaimana Nasar pada saat itu yang dengan 36 dan sebagainya itu sebenarnya limbung kalau buat saya. Limbung, dan pada saat itu dengan kepaktihannya dia juga melukis tanpa bingkai itu karena tidak ada uang pada saat itu di pamer gitu. Tapi belakangan dia sendiri nggak kerasan di dalam dunia abstrak. Tahun 93 saya menulis tentang abstraknya dia, itu sudah muncul lagi figuratif lagi. Pada saat itu ada semacam tiga gadis apa? Dia tiga perempuan seperti kegelisahan lagi ke dia di dalam dunia abstrak. Nah itu setelah abstrak ya? Setelah abstrak dia muncul lagi. Bisa jadi nanti suatu saat ya saya nggak tahu, saya nggak mendoakan. Repot tiba-tiba gatal lagi untuk membuat gambar figuratif. Tapi di dalam karya seni saya tidak apa-apa. Ya. Ada semacam kegelisahan di dalam diri juga nggak mau dipatok dengan isme. Isme itu sebenarnya bukan urusan kita, Seperti urusan pengamat yang memetakan kita. Mukhtar Apin ya? Mukhtar Apin. Terakhir Tapi sebenarnya enggak ya, masih maaf saya potong, karena saya sendiri dalam perjalanan saya untuk dari abstrak ada saya keluarin juga edisi khusus yang kegelisahan saya, dan itu saya keluarin dengan figuratif hitam putih, dan buat saya sah-sah aja kan dalam suatu, nggak harus juga ini ya, tidak ada yang mengharamkan, ya, makanya ya. juga jangan jadikan bahwa mismo itu sendiri menjadi sebagai penjara bagi kita. Makanya kegayanya ada ide figuratif, ada dekoratif, ada yang ekspresif. Saya lihat karyanya luar biasa. Apakah dia mengatakan gaya gua dekoratif? Enggak, lebih bagus sebenarnya nggak usah membatasi. Bahkan kalau perlu tidak, maaf kata ya, yang kita diskusikan di Marto itu seperti ciri khas masing-masing yang disebut sama Yunus Juber itu 30 tahun lalu diributin.
Coba lu mau lari kemana pun gayanya Wati tetap kayak gini. Tapi ini jangan jadi memenjara kreativitas, bukan. Pembicaraan tentang abstrak artinya. Kalau aku ngeliat dari ceritanya Ireng tadi, Katakan apa saja, sampai hari ini masih tetap dilakukan. Van nyanyikanlah, Gogh dia mengeluarkan gaya toh diakui setelah ada yang nyanyikan apa menulis. saja. Rothko juga dia tidak mengaku sebagai impresionis kan. Itu juga orang yang menulis. Artinya ada media yang memang meruangkan para pelaku. Nah, persoalan hari ini bagaimana meruangkan, siapa yang mau meruangkan dengan media sekarang, kondisi sekarang itu loh Pak. Coba kita mau gimana? Sekarang mau pertunjukan musik masih oke, masih bisa musik, teater, udah nggak bisa konvensional lagi, termasuk pameran. Masa pandemi ini saya kok ngerasa menariknya gini, orang pada silent, pada senyap gitu. Sementara kita melakukan sesuatu itu sebenarnya Ya nggak pengen ngambil sendiri. Katakanlah, jangan kondangan nih mau. Iya, kondangan. Dari kondangan. Ya, yang mau saya tanya tadi kencingin dulu nggak? Atau kan? Enggak, sudah pertanyaan. Iya. Orang bertanya. Iya. daripada sesat di jalan. Saya tanya kembali, siapa yang berpikir saya kencingin? Ada yang nunjuk. Yang nanya kayaknya. Bagaimana meruangkan karya sekarang untuk hari ini dengan media yang kondisi sekarang? Jadi sekarang begini Mas, yang saya kemarin diwawancara. Ada pendapat Maya lebih mudah. Iya betul, lebih mudah. Cuma kan cara juga kita belum dapat cara yang kalau dulu kan punya kepastian bahwa meruangkan karya sendiri Pak, misalkan di samping jelas ada kuratorial, tapi terus kemudian ada pameran konvensional di gedung-gedung dan itu jadi representatif. Nah hari ini itu pameran itu sudah. Ini sesuai pertanyaan Pak Krisnanda kemarin waktu pembukaan Peruja di sini. Apa yang ini nih? Ya pikir ini masa pandemi ini kesempatan kita berkarya dengan work from home dan kesempatan banyak sekali. Sehabis itu apa? Perlu membuat satu komunikasi dengan stakeholder. Jadi seorang aktor yang hebat sekalipun dia tidak akan membuat film sendiri. Ada produser, ada sutradara yang memfilmkan dia. Nah kalau bisa kita ini jangan juga bukan nggak boleh berpikir. Ada pihak ketiga yang memikirkan untuk membangun Gini, Irang. Teater itu pertunjukan konvensional jelas di gedung dengan bentuk panggung, ada proscenium, ada arena. Terus kemudian ada pentas teater yang diambil kemudian diupload, itu bukan teater. Seni rupa juga gitu. Seni rupa itu kalau kita ngomong karya murni pasti jelas ada aura yang langsung mengena kita sebagai penikmat. Ketika kita melihat itu ada di layar, itu juga nggak bisa. Nah, sekarang bagaimana meruangkan karya seperti itu dengan kondisi hari ini? Aku udah belum ada yang berhasil. Di kita ya. Jadi semua masih coba-coba. Ada pameran virtual lah, ada macam-macam. Tapi ketemu bentuknya seperti ini pameran harus di gedung. Itu kan udah kepastian hari ini kan. Ya makanya itu dari kemarin diskusi yang dilakukan Dewan Komite Tari DKJ, Komite Teater DKJ itu saya muat di Semesta Seni. Ada lebih dan kurangnya. Ketika pementasan tari kemarin diskusi tari, ketika mementaskan di Geraha Bakti Budaya untuk mencapai ratusan ribu itu harus mementaskan berapa kali. Tapi ketika di virtual itu bisa dilihat dalam waktu seminggu 2 minggu sudah berapa ribu orang dari segi yang melihat, dari segi yang menyaksikan. Kekurangannya adalah ketika sang petari maupun pemain teater bermain di virtual itu, dia tidak menemukan atmosfer bahwa interaksi dengan penonton. Sama juga dengan karya seni lukis. Seni lukis yang sekarang dilakukan di teman kita di Perpustakaan Nasional udah bagus. Artinya itu bukan virtual. Udah offline ya? Udah boleh ya? Itu udah offline. Karena pada dasarnya sehebat apapun karya di online, di daring seperti itu, orang tidak mencerap ada ruh di situ terlalu banyak. Secara formalis kelihatan lukisan Gogor gini, tapi tidak.
kalau Jangan secara diam, offline itu kan orang melihat guratannya si Mayek ini gimana nih Eko membuat garis-garis kecil begini. Itu walaupun nggak bisa disentuh tapi mata kita kan gini. Artinya itu ada bedanya. Berarti sebenarnya sekarang tinggal pihak ketiga penyelenggara impresario membuat semacam konsep diskusi yang menarik seperti yang sudah dilakukan di Perpustakaan Nasional. Ya terlepas dari suka nggak suka, saya katakan secara objektif ini berhasil. Karena apa? Orang sering salah dengan PSBB. Sejauh yang hadir di situ tetap memenuhi protokol kesehatan, kenapa enggak? Saya menerapkan acara Sasa Semesta kemarin dengan protokol kesehatan ini berjalan. Nah ini coba, yang penting diskusinya harus dilakukan dengan pihak ketiga impresario atau IO-nya kita. Aku lihat ini soal ruang sosial hari ini. Ada kegilaan yang anak sekarang tahu pembalap siapa yang dia meninggal yang disukai sama Rossi. Kriwil. Iya, tapi dia itu motornya hancur. Apa moten gitu? Bukan. Kritik. Iya, kritik dia. Yang orang Italia, benda-benda itu bisa berharga kalau dari sesuatu yang punya historis. Itu kan ada historis, setiap ada sesuatu historis. Gak usah begitu, kita buat sesuatu hal yang unik aja, atau tapi kita foto di seluruh dunia. Oh ini backgroundnya Menara Pisa, ini Menara di Paris di mana kan? Itu juga ada nilainya, ya karena historis tadi. Jadi menarik juga. Jadi seni sebagai bagian dari peristiwa. Itu memorabilia ya. Ya kalau untuk musik Nyanyikan apa sempatnya saja. John Lennon pun bisa dibilang jadi maaf ya. Ini karena kan peran ada pihak ketiga sebagai IO-nya. Jangan diam, katakan. Jangan diam, nyanyikan. Mari onani, mari bicara, mari